Buat kamu yang penasaran bagaimana prediksi gua untuk investasi saham di 2022, apakah bagus, apakah kurang begitu bagus? Nah, buat kamu yang penasaran, simak video ini secara full. Oke, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu ke kalian. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Ya, jadi prediksi gue untuk saham di 2022 adalah sebenarnya hampir sama dengan reksadana yang pernah gue omongin sebelumnya gitu ya. Gue nggak tahu video ini bakal keluar setelah gue keluarin video reksadana atau mungkin pas setelah ya. Jadi intinya untuk saham sendiri, apabila ya varian COVID yang baru ini itu tiba-tiba dia naik dan ternyata banyak orang Indonesia yang kena ya, bahkan kasusnya bisa setinggi Delta, maka tentunya akan mempengaruhi daripada sektor bisnis dan usaha juga. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Karena kalau misalkan itu terjadi, otomatis PPKM bisa mungkin meningkat lagi jadi level 4, ya kan? Terus juga banyak tempat yang ditutup, banyak akses yang dibatasi, dan lain sebagainya. Tentu untuk hal-hal seperti itu akan merugikan di dunia usaha. Sebagian sih, gitu. Apalagi kayak misalkan, kalau misalkan mall ditutup, otomatis kan usaha-usaha di dalam akan berpengaruh juga gitu. Ya misalkan berpengaruh kayak misalkan saham-saham yang berhubungan dengan makanan ya. Kalian tahu sendiri, mungkin kalian lihat restoran, Burger King dan lain sebagainya, atau mungkin beberapa sektor baju yang ada di dalam gitu kan. Itu kan akan berpengaruh guys. Ya kalau itu akan berpengaruh, tentunya sahamnya bisa ngedrop gitu. Nah, itu merupakan salah satu contoh yang bisa kena dampak, dan masih banyak usaha lain yang bisa kena dampak juga karena adanya pandemi ini. Cuman mungkin kalau seandainya pun jeleknya ini terjadi, gue rasa orang Indonesia udah sedikit lebih siap ketimbang sebelum-sebelumnya. Karena ini udah pernah terjadi kayak gitu. Jadi otomatis lebih udah siap. Dan kalau sebelumnya kan mungkin kita kayak, wah ini gimana nih, jadi kayak bingung gitu loh. What should I do gitu, gue harus ngapain, perusahaan ini harus ngapain. Tapi mungkin dengan ada pembelajaran sebelum-sebelumnya juga, ya udah ada, oh nih harusnya kayak gini nih, kalau seandainya ini jadi begini nih. Mungkin akan lebih siap, cuman tetap akan kena dampak menurut pendapat gue. Tentunya sektor saham juga pastinya masih akan fluktuatif ya. Terutama kalau misalkan ini makin parah, tentunya akan turunnya juga drastis. Itu adalah prediksi gue. Kalau misalkan itu tidak terjadi, ya bagus. Nah, maksudnya masih cukup stabil. Stabil artinya bukan berarti tidak ada penurunan. Tetap masih akan ada penurunan. Tetapi ya masih tergolong, masih mending lah ketimbang ada gelombang selanjutnya yang bikin jatuh banget. Itu satu. Kedua, gue melihat bahwa memang saham-saham yang seperti kayak farmasi, terus juga obat-obatan gitu ya, di beberapa mayoritas itu masih cukup oke ya, di tahun 2022 gitu. Karena berhubung pandemi ini juga bukannya makin reda ya. Ya memang makin reda, tapi varian virusnya makin banyak gitu. Nah, otomatis yang semacam saham-saham kesehatan ini nih, ini akan tentunya akan kena dampak nih. Entah orang tiba-tiba banyak apotik, entah orang tiba-tiba banyak mengkonsumsi jamu dan lain sebagainya. Tentunya harusnya di tahun depan ini grafik kinerjanya itu membaik atau ya bagus lah gitu ya. Seperti itu ide satu. Kedua, saham-saham teknologi. Jadi teknologi itu menurut gua di saat pandemi ini sangat-sangat diuntungkan banget ya. Karena dengan yang kalian beroperasi secara online ya, atau mungkin berbasis teknologi, itu sangat-sangat baik banget gitu. Sedangkan orang-orang
atau perusahaan-perusahaan yang berfokus pada yang non-online atau yang tidak online, maka akan lebih sulit gitu ya untuk beroperasi, juga untuk bertahan itu susah. Nah, jadi saham-saham teknologi bagus gitu. Nah, sebenarnya ada satu hal yang mungkin kalian tidak tahu ya guys, bahwa kalau misalkan di saat pandemi ya, sektor yang paling menguntungkan itu sebenarnya adalah sektor, kalau menurut pendapat gue, setahu gue, adalah sektor keuangan. Kenapa? Karena ternyata orang kayak biasanya mungkin dia mau naruh duit buat jalan-jalan, hangout, dan lain sebagainya. Sekarang mereka naruhnya di investasi. Nah, gue yang waktu itu sempat kerja di dunia investasi juga, dan ternyata shockingly, gara-gara pandemi, malah orang banyak investasi. Malah banyak banget orang investasi. Jadi naiknya kurvanya sangat signifikan. Jadi kayaknya entah mereka nggak tahu mau ngapain, terus tiba-tiba, udahlah gue invest aja, duit gue dibanding dianggurin. Kayak gitu. Dan ternyata malah faktanya di beberapa perusahaan-perusahaan lain lagi susah. Nah, sekarang ini lagi bagus gitu. Nah, itu fakta sih yang gue mesti kasih tahu ke kalian, bahwa sebenarnya pandemi itu tidak selalu yang buruk semua untuk seluruh usaha. Enggak, ada beberapa usaha yang diuntungkan. Contohnya seperti tadi yang gue bilang gitu ya, dari sektor keuangan tersebut gitu ya, investasi lah ya, seperti itu. Terus juga gue melihat teknologi sih ya, tentu telekomunikasi juga sebenarnya masih cukup oke gitu ya, karena bagaimanapun lu tetap menggunakan telekomunikasi kan sampai sekarang gitu, telepon, handphone lah, yang punya produk-produk seperti itu ya tentunya akan menguntungkan, tetap masih cukup baik gitu ya, karena itu kebutuhan yang memang ya sekarang lu apapun itu butuh, mau lu misalkan kena pandemi atau enggak lu butuh kan, kayak gitu. Atau mungkin internet ya, justru itu kan benar-benar meningkat banget, apalagi WFH. Kalau WFH tentunya akan lebih banyak lu menggunakan internet kan. Tentunya perusahaan-perusahaan yang memiliki internet nih, itu akan kena dampaknya juga gitu. Seperti itu. Dan gue masih melihat salah satu lagi nih ya, gue kasih clue. Itu perusahaan-perusahaan yang apa ya, punya emas ya, itu masih cukup baik performance-nya ya. Itu gue masih lihat tahun depan masih cukup bagus lah gitu untuk yang emas gitu ya. Contoh kayak misalkan gue pernah tuh prediksi Antam naik. Well, itu benar kejadian terjadi. Walaupun tidak naik-naik yang 100%, tapi at the end of the day tetap dia naik gitu. Karena di saat ekonomi yang masih gejolak kayak gini, menurut pendapat gue, saham-saham yang kayak gitu tetap masih bisa cukup bertahan dan bahkan mungkin lebih bagus performance ya. Seperti itu aja yang gue bakal bocorin guys. Ya, prediksi gue di 2022 seperti itu. Menurut pendapat kalian seperti apa? Komen aja di kolom komen di bawah ini. Buat kamu semua yang setelah ini ingin mempelajari lebih dalam lagi soal saham, kalian bisa cek di playlist Dana Pensiun gue dari awal sampai akhir. Dan buat kamu semua yang tertarik untuk mulai berinvestasi saham, kalian bisa cek kode referral gue yang ada di description box di bawah ini. Nah, nanti kalian cek aja kalau kalian mau daftar, terus kalian pakai kode referral, kalian entah bisa dapat bonus reksadana, bonus saham ya gratis ya. Ya, seperti itu sih, lumayan aja buat nambah investasi kalian. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain, dan ingat untuk aktifkan bel notifikasi yang ada di samping subscribe supaya terupdate apabila ada video terbaru soal gua. Oke semuanya, terima kasih.